إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negeri, sebidang tanah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dipuji tanah tersebut, dipuji negeri tersebut dengan dinamakan itu adalah Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengisahkan Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kaumnya, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, masuklah ke dalam negeri yang suci tersebut yang telah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kalian akan menang kalau masuk ke dalam negeri itu. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Janganlah kalian berpaling karena takut kepada musuh, karena nanti kalian akan menyesalinya. Negeri tersebut juga Allah sebutkan dengan negeri yang barakah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Nabi Ibrahim, kami selamatkan Lut ke sebuah negeri yang penuh barakah di dalamnya dibandingkan alam seluruhnya. Dalam ayat lain Allah SWT mengatakan, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Dan Sulaiman kami berikan kuasa untuk mengatur angin, dia akan bertiup kemanapun dia arahkan untuk menuju ke sebuah negeri yang barakah. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr. Dan kami jadikan antara negeri Sabak dengan sebuah negeri yang barakah. Di tengah-tengah di antara kedua negeri itu ada kota-kota, ada desa-desa yang dekat, dan telah kami tetapkan jarak perjalanan antara desa-desa itu. Itulah sebuah negeri yang suci, sebuah negeri yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Itulah negeri Palestina, di mana di situ ada sebuah masjid yang menjadi salah satu tonggak sejarah
dalam perjalanan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid itulah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra sebelum kemudian beliau mi'raj ke langit. Sebuah mukjizat yang sangat agung ketika beliau mendapatkan perintah salat dengan langsung mengambilnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, di mana tidak ada seorang makhluk pun pernah sampai ke atas itu. Masjidil Aqsa yang berada di negara Palestina, sebagaimana difirmankan oleh Allah taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, melakukan seorang hambanya untuk perjalanan di malam hari dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana telah kami berkati daerah di sekitarnya, yaitu Palestina. Inilah ikhwah sekalian, kaum muslimin negara Palestina, Ardul Muqaddasah, Ardun Mubarakah, negara yang suci, negara yang penuh diberkati, dan di dalamnya ada sebuah masjid yang kita agungkan, yang diagungkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Yang mana masjid tersebut adalah masjid kedua yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini sebagai tempat peribadatan. Sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang awwalu masjidin wudi'a fil ard, maka Rasulullah SAW pun menjawab, Masjidil Haram. Beliau menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjid Haram. Faqultu thumma ayy, aku bertanya lagi, kemudian masjid yang mana yang kedua? Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Aqsa. Kemudian aku bertanya lagi, kata Abu Dzar, kam bainahuma, berapa lama selisih dibangunnya Ka'bah, Masjid Haram, dengan dibangunnya Masjidil Aqsa? Beliau menjawab, arba'una sanah, 40 hari, 40 tahun. Dalam hadis lain disebutkan tentang keutamaan salat di Masjidil Aqsa. Dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tadzakarna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdal, Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau Masjidil Aqsa. Kami bersama sahabat saling berdiskusi, mempertanyakan manakah yang lebih afdal, salat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, as-salatu fi masjidi afdal min 4 salawatin fihi. Salat di masjidku 4 kali lipat daripada salat di Masjidil Aqsa. Berarti kalau salat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senilai seperti 1000 kali salat di masjid yang lain, berarti salat di Masjidil Aqsa nilainya adalah 250 kali lipat dibandingkan dengan di masjid yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wala ni'mal musalla huwa, dan Masjidil Aqsa ini adalah musalla yang terbaik, tempat salat yang terbaik. Wala yushikanna an yakuna lirrajuli mithlu syatani farasin minal ardi. Suatu saat kelak akan ada orang yang memiliki tanah cuma selebar tali kekang kudanya. Tali kekang kuda yang mungkin panjangnya tidak sampai 2 meter, kira-kira segitulah dia memiliki
tanah dekat dari Baitul Maqdis, dekat dari Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan suatu saat nanti akan ada orang yang hanya memiliki sejengkal tanah saja dekat dengan Baitul Maqdis. Haitsu yara minhu Baitul Maqdis, namun dari tanah itu dia bisa melihat Baitul Maqdis. Khairun lahu minad dunya jami'an. Akan tetapi yang dimiliki, tanah yang dimiliki itu, yang bisa melihat Baitul Maqdis dari arah itu, lebih baik bagi dia daripada dia memiliki seluruh tanah di atas muka bumi ini. Ini diantara yang menunjukkan bahwasanya barokahnya tanah Palestina. Kemudian diantara yang menunjukkan tentang keutamaan Masjidil Aqsa adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-As dari Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sulaiman pernah meminta kepada Allah Ta'ala 3 permintaan. Yang 2 sudah diberikan, dan kita mengharap yang ketiga pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Permintaan yang pertama, sa'alahu hukman yusadifu hukmahu. Nabi Sulaiman meminta agar hukum yang diputuskan oleh dia sesuai dengan hukum Allah Ta'ala, maka fa'atahu Allahu iyyahu. Permintaan ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Permintaan yang kedua, sa'alahu mulkan la yanbaghi li ahadin ba'dahu. Beliau meminta sebuah kerajaan, kekuasaan di atas muka bumi ini yang tidak bisa didapatkan oleh siapapun orang setelah beliau. Fa'atahu Allahu iyyahu, dan Allah mengabulkan permintaan dia. Dan kerajaan Nabi Sulaiman bukan hanya bisa menguasai manusia, tapi juga menguasai jin, hewan, dan juga angin. Kemudian permintaan beliau yang ketiga, ayyuma rajulin kharaja min baitihi la yuridu illa as-salata fi hadzal masjid kharaja min khati'atihi mithla yaumi waladathu ummuhu. Beliau meminta kepada Allah agar siapapun orang yang keluar dari rumahnya hendak menuju Masjidil Aqsa, tujuannya tidak lain hanya untuk salat di masjid itu, bukan untuk rekreasi, tapi untuk salat di Masjidil Aqsa. Beliau meminta kepada Allah agar diampuni seluruh dosanya, bagaikan dia terlahir kembali dari rahim ibunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu narju an yakuna Allahu qad a'tahu iyyahu." Dan kita mengharapkan agar permintaan yang ketiga ini pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala, agar ini bisa berlaku untuk kita semua. Itulah Masjidil Aqsa. Dan hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan Masjidil Aqsa adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita sengaja melakukan perjalanan jauh, safar, tujuannya untuk ibadah, kecuali ketiga masjid saja. Karena masjid-masjid yang lain adalah masjid-masjid yang sama di atas muka bumi ini. Adapun menyengaja berangkat safar berlelah-lelah untuk menuju sebuah masjid yang mana tujuannya untuk beribadah di masjid itu cuma dibolehkan untuk 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidul Aqsa di Palestina. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan Allah memberikan karunia kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin, agar memiliki kesempatan untuk menziarahi Masjidil Aqsa,
dengan tujuan untuk salat di dalamnya, dan semua itu tidak akan bisa terlaksana kecuali keadaan di sana aman, tentram, terjauh dari penjajahan. Marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah mensucikan kembali Masjid Aqsa dan negara Palestina dari orang-orang Yahudi, para perampas dan para penjajah itu. Kita tidak mampu, kita yang berada di jauh dari negeri itu tidak punya kekuatan, tidak punya kesempatan untuk berangkat ke sana. Maka panjatkanlah doa kita kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di sana, agar mereka dimenangkan dari penjajahan orang-orang Yahudi tersebut. Jangan sampai lisan kita ini kotor, jangan sampai lisan kita ini lancang, tidak berdoa malah menyalahkan mereka yang di sana, menyalahkan perjuangan mereka di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah, kita juga pernah terjajah. Kita di Indonesia juga pernah terjajah. Nenek-nenek kita, kakek-kakek buyut kita, mereka orang-orang yang pernah dijajah. Oleh siapa? Oleh kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Oleh teknologi perang yang lebih besar daripada teknologi perang yang dimiliki oleh nenek-nenek dan kakek-kakek kita. Akan tetapi, mereka tetap berjuang. Mereka tetap berebut kemerdekaan. Tidak peduli apakah jumlah kita, apakah jumlah mereka sedikit, apakah perlengkapan perang mereka sedikit, tapi mereka tetap berjuang. Akhirnya kita bisa menikmati kemerdekaan ini sekarang. Kenapa ada di antara kita lancang mulutnya menyalahkan mereka yang memperjuangkan negara mereka yang dijajah oleh Yahudi dengan mengatakan perang bukan perang syar'i. Ini bukan jihad syar'i. Mereka sedang mempertahankan. Walaupun jumlah mereka sedikit, walaupun perlengkapan perang mereka sedikit, tapi mereka sedang memperjuangkan sebagaimana kakek dan nenek kita juga memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Dan alhamdulillah, kita pun merdeka, walaupun bukan gara-gara perjuangan mereka semata, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membenci ketika masjid yang kita agungkan di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa, dikuasai oleh orang-orang Yahudi, para penjajah. Kita membencinya. Kita tidak menginginkan hal tersebut. Kita ingin agar masjid itu kembali ke pangkuan kaum muslimin, bisa dikunjungi oleh setiap kaum muslimin yang ada di atas muka bumi ini. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwasanya ada masjid-masjid di dekat rumah kita, di daerah kita, yang telah dikuasai oleh pemahaman Yahudi? Yang di sana, di Palestina, Masjid Aqsa dikuasai oleh mereka. Namun ada masjid-masjid di sekitar kita yang ternyata walaupun tidak dikuasai oleh orang Yahudi, masih ada orang yang sholat di sana, bebas untuk sholat di sana, tapi pemahaman di dalamnya sudah dikuasai oleh pemahaman Yahudi. Apa itu? Yaitu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahud, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida,
mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid, membangun masjid di atas kuburan, memasukkan kuburan ke dalam masjid, menjadikan kuburan tempat peribadatan seperti masjid. Itu adalah di antara perbuatan orang-orang Yahudi. Ummu Salamah pernah mengisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tempat ibadah yang beliau lihat di negeri Habasyah. Negeri Habasyah adalah negeri para ahlul kitab yang di sana didominasi oleh orang-orang Nasrani. Beliau mengatakan tempat ibadah di sana mereka ada gambar-gambar, ada patung-patung di dalamnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdus salih au ar-rajulus salih." Mereka itu yang membuat seperti itu adalah orang-orang yang apabila ada orang soleh yang meninggal di antara mereka, maka banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar. Mereka bangun masjid, bangun tempat ibadah di atas kuburan itu, dan mereka bikin gambar-gambar orang soleh itu dipajang di tempat ibadah itu. Beliau mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang yang paling hina di sisi Allah Ta'ala. Maka janganlah kita cuma memandang semut di ujung lautan. Kesalahan di Masjid Aqsa yang dikuasai oleh orang Yahudi, akan tetapi gajah di pelupuk mata yang ada di hadapan mata kita sendiri ternyata telah dikuasai oleh pemahaman seperti pemahaman orang Yahudi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Filistin. Allahumma najjihim Allahumma najjihim Allahumma najjihim Allahumma najjil mustad'afina fi kulli makan wa fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma ihsihim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma shdud wat'ataka 'alal yahudi fi Filistin. Allahumma ij'al 'alaihim sinina kasinini Yusuf. Rabbana 'alaika bihim la haula lana wa la quwwata illa bik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma kfina min syururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis salah.